wal akhirah wa binniyatil qabul ila hadun nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi dzurriyyati wa ali baiti khususan ila jami'i masyayikhina wa murabbi arwahina wa mu'allimina wa ustadina fi ma'adina bahril ulum tambah beras Jombang wa khususan khasa Kiai Haji Ahmad Nasr Abdul Rahim wa khususan ila jami' masisi jami'an Nahdlatul Ulama wa khususan khasa musannifatul kitab Hadratul Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wa sibtihi Kiai Haji Muhammad Isam Hatib wa jami'i masisi jami'an Nahdlatul Ulama khususan di Kabupaten Sumeneb. Syaulillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi jam'iyyati Nahdlatul Ulama jam'iyyatan wa jama'ah wa bil ulama'i qudwatan wa imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatul muhtaramin, setuju para jamaah Masjid Ramadan, wabil khusus jakanca imam Masjid Ramadan. Alhamdulillah dan kula bisa tapangki oleh dalam kesempatan insyaallah dibarokai diridhoi oleh Allah dalam satu niat kita, yaitu nambah pengetahuan, nambah ilmu, dan semoga dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Narosaki kitab Risalah Ahlussunnah tergabung tercakup dalam Majmu'ul Kutub, yaitu Irsyadus Syari. Irsyadus Syari karya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Sekarang menjelaskan yang perbedaan kelompok-kelompok itu. Kelompok umat Islam yang terpecah menjadi 73. Satu yang selamat yaitu firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hasyati Sanwani ala Mukhtasar Ibni Abi Jamrah. Dijelaskan dalam kitab Hasyiyah Imam Sanwani yang mengomentari kitab Mukhtasar Abi Jamrah. Beliau menjelaskan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hum Abul Hasani al-Asy'ari wa jama'atuhu Ahlus Sunnati wa a'immatul ulama'i, li'anna Allah ta'ala ja'alam hujjatan ala khalqihi wa ilaihim tamza'ul 'amatu fi dinihim wa hum al-mu'ayyanun al-mu'niyuna biqaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih mempertegas penjelasan bahwa ada satu kelompok yang memang oleh Nabi didhawuhkan 73, 72 yang katakan dolal, satu yang selamat, yang oleh Nabi didakwakan ma'ana alaihi wa ashabi, itu
yaitu orang yang mengikutiku dan mengikuti sunnah sahabat-sahabatku. Lebih jelas lagi Imam Sanwani ini mengomentari orang yang tergabung dalam kelompok ma'ana alaihi wa ashabi Kak Dinto adalah kelompoknya orang-orang yang mengikut satu Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau ini anak cucu dari Abu Musa Al-Asy'ari yang termasuk juga sahabatnya Nabi. Dulu Abu Musa Al-Asy'ari ini juru bicaranya Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali secara politik bentrok berselisih dalam persoalan kekuasaan, lestarena perang antara sahabat Ali sareng Sayyidina Masya Allah yang mendirikan daulah Muawiyah sareng Muawiyah. Dari pihak Muawiyah mengutus Amr bin As, dari pihak Sayyidina Ali mengutus juru bicaranya adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa ini kemudian andik nak foto senyama Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ini menjadi identitas orang-orang yang mengaku ahlu sunnah, berarti harus mengikuti pendapatnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa ahlu sunnah itu? Hum Abul Hasan Al-Asy'ari wa jama'atuhu. Ahlu sunnah wal jamaah Kak Dinto yaitu orang yang mengikuti Abu Hasan, berarti kelompoknya Abu Hasan Al-Asy'ari dan jamaahnya, orang-orang semuanya. Kemudian ahlu sunnati wa aimatul ulama, yang di dalamnya juga adalah ahlu sunnah dan pemimpin para ulama. Pemimpin para ulama ini kalau dalam kitab lain dijelaskan siapa mereka, yaitu Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hambal. Itu sudah. Lalu di dalam kitab lain itu pada kitab senyama Al-Kawakibul Lama'a fi tahqiqil musamma bi ahli sunnah wal jamaah. Adinto karyanya Mbah Fadol, kalau orang Jawa nyebutnya Mbadol. Mbadol ini dari Senori, Bangilan, Tuban. Mbadol ini putra Kiai Abdul Syakur. Kiai Abdul Syakur ini seangkatan sareng Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, sama-sama alim. Mbah Dol ini luar biasa, 6 tahun sudah pinter membuat syair-syair Arab. Pinggir sungai itu kalau main-main beliau buat syair-syair Arab. Umur 9 tahun hafal Quran sudah. Dan menariknya dalam riwayat-riwayat itu Mbah Dol itu ngafalkan Quran 3 bulan. 1 bulan setengah itu jadi Quran itu juz 1 sampai juz 15 itu dibaca 3 kali terus, 3 kali hafal. 16 itu 3 kali 1 bulan itu hafal. Dalam banyak riwayat dijelaskan Mbah Dol memang luar biasa. Senori Tuban. Jadi orang-orang ulama kiai Indonesia sungguhnya banyak sih alim-alim. Makanya ini saya cari terus ini karya-karyanya Mbah Dol, Mbah Sahal Mahfud, Mbah Yai Ihsan Jampes, Sirajut Thalibin, Syarh Minhajul Abidinnya Imam Ghazali itu, terus masalah tentang rokok nih kalau tentang hukumnya rokok dan kopi. Ini kiai-kiai Indonesia itu banyak yang buat karya itu. Di dalam kitabnya Mbah Yai Fadol ini Al-Kawakibul Lama'ah, kemudian disyarahi beliau sendiri namanya Syarhul Kawakibul Lama'ah. Ini tegas dijelaskan bahwa hadasa ismu ahlu sunnati wal jama'i lilladina lazamu sunnatan nabi wa tariqatas sahabah fil aqaidi ad-diniyati wal a'malil badaniyati wal akhlaqil qalbiyah. Nanti saya tunjukkan perbedaan.
Menurut Mbak Weyer Fadol, ahlu sunnah wal jamaah itu orang-orang yang menetapi sunnahnya Nabi dan torekohnya para sahabat. Dalam masalah apa? Akidah. Satu. Nomor dua, amal badaniyah, sholat dan lain sebagainya, amal badaniyah. Jadi nomor telu, akhlak. Jadi teloan. Satu, akidah. Nomor dua apa? Amal badaniyah, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian akhlak kolbiyah, urusan hati. Urusan hati itu ada panutannya. Nah kalau kita lihat, dan kalau nega ya jelas-jelasan saus, nega zamannya jelas-jelasan, tak bisa pun tak jelas sama gen, karena orang lain juga jelas nih ya. Orang-orang yang selalu mendengungkan ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah bukan ahlu sunnah wal jamaah, atau mengaku salafi itu tidak pernah nyinggung persoalan akhlakul qalbiyah. Sampai titik ini sudah Yazid Jawas, Khalid Basalamah, Ustadz Firanda, Badrus Salam, tidak ada pernah nyinggung dalam banyak penjelasan atau pengajiannya di YouTube, tidak pernah nyinggung masalah akhlak qalbiyah. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan misi mereka. Karena misinya mereka yaitu harus menghancurkan umat Islam, khususnya ahlu sunnah wal jamaah yang sejati, khususnya orang-orang yang ada di Indonesia. Sehingga kalau mereka nyerang kan itu urusan hati, berarti ada iri dengki, masalah itu urusannya hati. Tidak ada, sampai lihat saja, sampai lihat, tidak ada yang menyinggung akhlakul qalbiyah, tidak ada. Ya mesti udek-udek akidah, si udek-udek, dan akidahnya berbeda. Baghdul dalam kitab ini menjelaskan di dalam muqaddimah, i'lam anal muslimina fi ahdi Rasulillah ummatun wahidah lam yakhtalifu fi aqaidihim wala fi a'malihim ikhtilafan yuaddi ila tafarruqi wa tahazzubi wa ta'assubi kama madahumullahu bidzalika fi kitabil karim. Ingat ya, dawuhnya Baghdul, zaman dulu, zamannya Nabi, umat Islam itu jadi satu, manunggal. Lam yakhtalifu fi aqaidihim, akidahnya sama. Akidahnya sama. Karena memang akidah ini tidak boleh berbeda. Kalau akidah berbeda aneh, yang boleh berbeda itu masalah fikih. Urusan orang kunut tidak kunut monggo. Tapi kalau urusan akidah harus satu. Lah mulai muncullah perbedaan ya semenjak ada penjelasan-penjelasan termasuk dari Ibnu Taimiyah yang kemudian memunculkan pembagian tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sudah. Apa dulu tidak ada perbedaan dalam masalah amal fikih, urusan sholat, zakat ada, tapi perbedaan itu la yuaddi ila tafarruq, tidak sampai menjadi pecah. Wa tahazzub, berkelompok-kelompok, wa ta'assub, fanatik. Nah, sekarang sudah luar biasa, sudah fanatik betul sudah. NU cek fanatik ke NU, Muhammadiyah cek fanatik ke Muhammadiyah, LD11 cek fanatik ke LD11. Tidak bisa, pakun kudu isambur. Mun sapa sing tidak masjid orang lain benih LD11 isambur pakun. Mun HDI fanatik, FPI tak kena kodek, tegak bubar, tegak HDI. Persis juga begitu. Ya akhirnya ditaksub. Nah ini aneh, memang aneh. Perjalanannya kemudian summa lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sara Abu Bakr radhiyallahu anhu khalifatan lahu. Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar khalifatan lahu.
Lah Umar bukan khalifah. Umar itu khalifatul khalifah. Ngerti ya? Kalau Abu Bakar memang khalifah mengganti Rasulullah, tapi Umar adalah khalifatul khalifah. Maka mulai zamannya Umar muncul istilah Amirul Mukminin, karena penggantinya Nabi. Abu Bakar ganti Nabi, lah Umar penggantinya Nabi. Utsman penggantinya Nabi. Sayyidina Ali penggantinya Nabi. Maka setelah Abu Bakar mulai Umar sampai Sayyidina Ali dinamakan umumnya disebut Amirul Mukminin. Begitu. Summa tawalla ba'dahu bi istikhlafin minhu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wa lam yadhhur fihim khilafun illa ma qalla mimman lam yu'tabar bi khilafihi. Setelah Abu Bakar kemudian diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ini sejarahnya, secara singkatnya saja. Diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab, tidak ada perbedaan yang nampak. Lam yadhur fihim khilafun illa maqala. Sedikit perbedaan. Tak enger. Dia bisa jadi takok ke Umar. Mun kontroversi macam-macam, Ki Umar kan modelnya kadisa. Entare, benar minta apa benar? Umpamanya kalau orang sekarang itu benar sudah mun tak ambu benar. Saya ingat Mbah Wahab. Saya pernah cerita di sini juga, pernah ceritanya Mbah Wahab itu dalam banyak riwayat kiai-kiai Jombang, juga kiai saya dulu cerita ponakannya Mbah Wahab itu kalau debat sama orang-orang di luar NU Muhammadiyah apa persis apa macam-macam 1-2 kali itu muntak mare-mare. Kalau mereka masih nyerang, masih ngerusui, entare setelah di tengah perdebatan itu ya ada nang ibu saduk biasanya dating parang saduk bahasa Jawa nih ini kira-kira wis gak usah debat mulai, gak usah debat maneh. Awakmu gak kira melo aku gak kira melo awakmu. Awakmu ndak mungkin masuk NU, saya juga ndak mungkin masuk Muhammadiyah. Tapi ojo rame ae. Mun ki Pak Enger gak usah debat adu dalil. Saiki kuat-kuatan. Saiki ono lading, ada berang, ada pisau. Awakmu dhisik aku dhisik. Mbok nak kadek apa? Saya kadek. Tak ndek sudah. Karena mereka memang orang-orang di luar NU itu tawate sakte. Orang NU kan kayak pengisian kayak itu macam-macam. Jadi Mbah Wahab memang pendekar, terkenal pendekar. Sampai tanyakan orang Jombang, siapa pendekar Kiai Jombang? Ya Mbah Wahab. Mbah Wahab Rasulullah. Kurus, pendekar, Joyo Rebo sama adiknya itu sampai kalah. Nah maksudnya begitu. Umar kira-kira karakternya, Mbah Wahab itu nurun karakternya Umar. Muntak ambu-ambu, Ki Pak Enger YouTube, entare. Jo Enger sudah berbeda tapi jauh usah dibesar-besarkan sudah. Jo malah nuduh tambah memperuncing keadaan. Tapi ketika diserang neka kudu rukun pada Islam, akhwani Islamnya. Kan cermet neka. Mun entare ongku kudu damai. Neka pada Islam setaretan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Pas ngocul dalil pas entare neka. Nah itu fihim khilafun illa maqala mimam la yu'tabar bi khilafi. Zamannya Sayyidina Umar tidak ada khilaf yang menonjol, hanya satu yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan terus. Bilangan sholat, kenapa sih paling masyhur zaman Umar? Bilangan sholat tarawih. Sudah. Nabi satu riwayat, Mbah Dul ini juga punya kitab khusus sholat tarawih, namanya Kasfud Dabari fi Bayani Sholatit Tarawih. Kecil sih, tapi luar biasa runtut menampilkan hadis-hadis. Kesimpulannya Mbah Fadl sampai begini, urusan tarawih yang 20 rakaat punya dalil, yang 8 rakaat ngotot dalilnya itu.
Dalilnya Nabi yang keluar berapa malam 8 rakaat itu. Yang 20 rakaat ngotot, ada riwayat Aisyah yang mengatakan Nabi menyempurnakan 20 rakaat di rumahnya. Akhirnya zamannya Sayyidina Umar kok sholat cerkelacer, akhirnya dikumpulkan oleh Sayyidina Umar dalam satu imam, selakean di ini, sebinian di sahabat ini. Bilangan rakaatnya 20. Zamannya Sayyidina Umar 20, zamannya Utsman 20, zamannya Sayyidina Ali 20. Akhirnya menjadi ijma'us sahabat, ijma'u khulafair rasyidin bahwa bilangan sholat tarawih adalah 20. Sudah batul, sangat keras nyon sepora, tapi coba ingat ya tegak beda syuting ada coba. Saya hanya nyampaikan pendapatnya Mbak Fadol begini. Mbak Fadol itu sampai begini, karena ini sudah menjadi ijma'us sahabah, sholat tarawih 20 rakaat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar 20, Sayyidina Utsman 20 rakaat, Sayyidina Ali 20 rakaat, ini menjadi ijma'us sahabah. Wa man khalafal ijma' fi amrin ma'lumin biddin fiddini biddarurah, pasera orang yang berbeda menyalahi ijma' sahabat di dalam persoalan agama yang sudah maklum adanya, maklum bahwa Sayyidina Abu Umar 20, sahabat Utsman 20, kemudian Ali 20. Mbah Dol ini nyon sepora. Mbah Dol itu langsung ngomong gini, fahuwa kafirun. Orang yang menyalahi ijma' sahabat khususnya khulafaur rasyidin fahuwa kafirun. Wa illa fahuwa fasikun. Paling tidak dia fasik. Artinya bahwa orang yang sholat tarawih 8 rakaat belum rakaat fasik. Fasik ya. Nek kan tenggola mentak liru bekta kita biasana bekta kama-kaman sering tenggola. Karena memang apa menarik pendapat-pendapatnya Mbak Yai Fadl Kak Dinto. Sama tipisnya kayak ini kayak ini. Kayak kawakibul lama kasudah bare. Kenapa? Orang yang menyalahi sahabat berarti menyalahi Nabi. Okay? Kenapa? Karena dawanya Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidina min ba'di. Ini salah satu ikhtilaf di zamannya sahabat Umar. Tapi tak enger. Falamma surat al-khilafatu ila Utsman, nalikana khilafah kepemimpinan itu dipegang Sayyidina Utsman, duharul ikhtilaf duhuron ma, nampak banget perbedaan, mulai nampak perbedaan. Summalama surat ila aliyin karramallahu wajha istada duhuron, tambah zamannya Sayyidina Ali mulai ada konflik yang bernuansa politik, akhirnya sampai tragedi terbunuhnya Sayyidina Ali, terbunuhnya Sayyidina Utsman. Fakhina idin tafarraqan nas. Lah ketika itu manusia sudah mulai pecah-pecah, muncul khawarij dan muncul itu sudah. Waqtalafa arauhum, perbedaan pendapat muncul, wa ta'assabat ahwauhum, terus keinginan mereka menjadi bercabang-cabang. Wa kharajat ta'ifatun min ta'atihi, ada kelompok yang keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali. Wa nasabu lahu rayatal khilaf, kemudian dengan tegas memasang dan mendirikan bendera perbedaan. Wa najazuhu bil qital, kemudian sampai mengadakan perang. Fasumiyah haula'i bil khawarij, kemudian orang-orang seperti ini disebut dengan khawarij. Nah, khawarij ini Mbah Yai Yasin Petuk Kediri itu ngarang satu kitab tentang khawarij, namanya Al-Ikhdar alal Khawarij. Al-Ikhdar alal Khawarij Mbah Yai Yasin. Wa yabqa hadzal ismu liman salaka maslakahum wa ra'ayahum. Dan nama khawarij, stempel khawarij, label khawarij itu
sampai sekarang masih ada bagi orang yang mengikuti pola pemikiran gerakan seperti itu. Khawarij itu kalau tidak setuju dengan pemimpinnya keluar, ya kan, mana? Pemimpinnya satu, sampai tidak setuju, ngadeg jamaah tibi, si dalam sholat tibi, si teras sholat tibi, baru dua langsung dalam satu masjid. Ini kan biasa Khawarij. Kalau dulu, kalau sekarang siapa? Dulu MM ya, Majelis Mujahidin, Abu Bakar Ba'asyir, Majelis Mujahidin. Tak setuju dengan Abu Bakar Ba'asyir, mungkin anak buahnya kurang keras. Abu Bakar Ba'asyir keluar membuat JAT, Jamaah Ansarut Tauhid. Tidak setuju lagi, keluar, pecah lagi menjadi JAD, Jamaah Ansarut Daulah. Tidak setuju lagi, tak cocok, pemimpinnya tidak berani ngebom, keluar menjadi JAK, Jamaah Ansarul Khilafah. Itu ciri Khawarij. Tak cocok gawe partai TV, tak cocok gawe kumpulan TV, tak cocok kumpulan Yasin ben Kiai Riyah, tak cocok ya, tak cocok bacaan, tak cocok maju ke TV. Itu ciri-ciri Khawarij itu. Ciri-ciri Khawarij seperti itu. Wa afratat taifatun ukhra fi hubbihi. Ada kelompok yang berlebihan dalam mencintai pemimpinnya. Wastada ta'asubuhum lahu, sampai fanatik buta. Wa taghalu fi dzalika, ya sampai ngalkal lah. Fasumya haula'i bisyiah. Kelompok seperti ini kemudian disebut dengan Syiah. Syiah ngadinta mun tak Sayyidina Ali tak sah, Abu Bakar ngecok, Sayyidina Umar ngecok, sungguhnya mesti jadi khalifah pertama itu adalah Sayyidina Ali. Bahkan si ekstrim sungguhnya si pantas jadi Nabi, benih Kanjeng Nabi, malaikat Jibril salah kamar, salah menurunkan wahyu, mestinya ke Sayyidina Ali kok ke Kanjeng Nabi. Si paling ekstrim ini kasih A. Dulu saya pernah ceritakan, bukti nekan saus. Di Bangil itu ya banyak, saking bencinya ke Sayyidina Abu Bakar dan Umar, sampai sandal kanan dikasih tulisan Abu Bakar, sandal kiri diikuti Umar, diinjak-injak. Di Arab di sana kelompok Syiah itu ditulis Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu di toilet Abu Bakar, Umar, saking bencinya, saking muntak Sayyidina Ali tak sah kebi. Dan banyak seperti itu. Wayabku hadal ismu liman kana ala madhabahi milal yaum. Nama ini dan kelompoknya ada sampai sekarang. Waftaraqat kullun min hataini taifataini ila firaqin ukhra. Dan Syiah berpecah menjadi beberapa kelompok juga. Faman istaghala minhum bi iqamatil hujjati wa dalailil aqliyati wal naqliyati lil umuril i'tiqadi sumya bil mutakallimin ahlul kalam. Saya jelaskan ada dalam kelompok tadi Syiah Khawarij, dan yang mengikuti Nabi adalah kelompok Ahlus Sunnah. Lah Ahlus Sunnah ini terbagi dalam beberapa spesifikasi, bagian dokter-dokter spesialis. Kelompok ulama yang spesialis punya dalil, istimbat dalil, akliyah dan nakliyah, urusan keyakinan, urusan aqaid dinamakan mutakallimin, ahli kalam, yang kitabnya munculnya biasanya kayak Aqidatul Awam itu, mutakallimin au ahlil kalam. Ini ulama Ahlus Sunnah yang spesialis bicara tentang aqaid, akidah. Waman istaghala minhum bi ilmil badati al-badaniyati wal muamalati wal munakahati wal fatawi fil aqdiyati wal hukumati wa nahwi dzalik sumya bil fuqaha ahlul fikih. Ulama yang spesialis sibuk mencari dalil-dalil, menggali dalil-dalil dalam urusan ibadah badaniyah, wudu,
nama boleh tayamum dan lain sebagainya, ibadah badaniyah, muamalah, urusan jual beli, nikah, fatwa hukum tentang hukum pidana, hukum perdata. Orang-orang seperti ini, ulama-ulama seperti ini tergabung kelompoknya dinamakan ahli fikih atau fuqaha. Terus waman istaghala minhum bijamil hadis yang nabawiyyati wa tamyizi sahihiha min ghairihi wa nahwi dzalik sumya bil muhaddisin au ahlil hadis. Ulama yang sibuk meneliti hadis ini sahih atau tidak, ini dhaif atau hasan dan lain sebagainya, dan menilai para rawi-rawi hadis itu namanya ahlul hadis. Ahlul hadis namanya ahlul hadis. Wa man istaghala minhum bil a'malid dhahira wa taswiyatil qulub anil akhlaqil madmuma wa tahdiyatiha bi makarimiha sumya bisufiyati au ahli tasawuf. Ulama sesibuk, sekonsentrasi masalah urusan amal dohir dan membersihkan hati, yang berbicara tentang hati Imam Ghazali, Imam Qushairi, kemudian Abu Yazid Al-Bustami dan banyak lagi, untuk membedakan ini akhlak yang tercelah, ini akhlak yang baik. Maka ulama di sini dinamakan sufi atau ahli tasawuf. Sudah, itulah kelompok-kelompok ulama yang tergabung dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesimpulannya Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya mengatakan seperti ini: innal fiqha al-mustambata minal adillati syar'iyyati kasura fi al-khilaf bainal mujtahidin bi ikhtilafi madarikihim wa andarihim khilafan la budda min wuqu'ihi. Menurut Ibnu Khaldun, biasa kalau fikih terjadi khilaf, mereka biasa. Menurut ulama ini najis, menurut ini tidak makfu. Menurut ulama ini kunut, ulama yang lain tidak kunut. Menurut ulama ini macam-macam. Itu sudah biasa. Dawuhnya Ibnu Khaldun, la budda min wuqu'ihi. Karena apa? Para imam mujtahid itu memang beda cara mikir. Umpamanya Imam Syafi'i, apa yang dikatakan yang dimaksud dengan barang halal itu pokok selama tidak ada dalil yang mengharamkan berarti halal. Imam Abu Hanifah tidak. Kalau di situ jelas ada petunjuknya itu halal, ya halal. Kalau petunjuknya haram. Persoalannya di dalam agama itu ada yang jelas dalilnya halalnya, ada yang jelas dalil haramnya. Berdua di tengah-tengah, sinyama al-maskut anhu, sesuatu yang tidak dikomentari, tidak ada nas yang jelas halalnya dan nas yang jelas haramnya. Sehingga ini menjadi perdebatan ulama fikih. Menurut Imam Syafi'i, selama tidak ada dalil yang menjelaskan itu haram, boleh. Gini saja loh, sekarang tambah perbedaan. Kalau orang Salafi itu mesti mengatakan begini, mana dalilnya? Kan tidak diperintah oleh Allah, tidak perintah oleh Rasul. Misal tahlilan, kan tidak diperintah oleh Rasul, tidak ada perintah. Karena mereka pakai logika diperintah. Kalau diperintah dikerjakan, kalau tidak diperintah berarti dilarang menurut mereka. Ulama Ahlussunnah enggak. Kalau ulama Ahlussunnah begini teorinya, selama tidak dilarang, monggo, gitu loh. Sampai minum kopi ini halal apa haram? Kan tidak ada larangan, ya halal, oleh.
Nah itu logika yang dibangun oleh para ulama memang berbeda sehingga muncul perbedaan-perbedaan seperti itu. Watasa'afil millati tisa'ana diman, sehingga perbedaan ini meluas kamalil muqallidin ayuqallidu man sya'u. Dan kaula sareng ajunan mereka kan mengikuti, termasuk muqallid, orang yang mengikuti guru-gurunya tanpa mengetahui dalil. Boleh apa tidak? Kita mengikuti pendapat yang membolehkan. Kalau yang punya kemampuan ya monggo belajar naik pada derajat mutabi, mengikut tapi rodok ngerti dasar-dasari. Lah kalau orang awam suruh belajar dasar-dasarnya, ya bila saya nyambut gawi, bila saya nyari WC, ya mun orang lambatan nyari WC. Ulama-ulama dulu memang kesibukannya seperti itu. Sudah norok baik karena memang ada dalilnya untuk mengikuti para ulama sebagai muqallid mutabi itu apa? Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mun tak tahu urusannya halal haram apa saja penjelasan dalam Al-Qur'an, tanya. Di dalam ayat itu yang diperintahkan untuk bertanya fasalu. Di dalam bertanya include di dalamnya adalah mengikut, yaitu taklid. Itu cukup sudah. Summa lama indahal amru ilal a'immatil arba'ati wa kanu bimakanin min husnidon iktasaran nasu ala taklidihim. Sudah dawuhnya Ibnu Khaldun, ketika perbedaan-perbedaan meluas muncullah generasi yang namanya 4 madhab ini: Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya semua orang di dunia ini rata-rata mengikuti 4 madhab. Khusus di Indonesia mayoritas madhab Syafi'i karena cocok. Mun Maroko tak cocok, mungkin ngangge madhab Hanafi. Mun daerah lain tak cocok ngangge madhab Maliki. Mun daerah lain juga tak cocok ngangge madhab Hambali. Tapi semua itu dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut 4 madhab. Lah 4 madhab ini loh dalam akidah mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dulu seperti itu. Sekarang sudah tidak karu-karuan, sudah pecah-pecah tidak karu-karuan. Ya gara-gara muncul pembagian tauhid menjadi 3 ini sampai muncul. Sampai pembagian jadi 3 itu. Fa'uqimat hadhil madhahib wal arba'atu usulan lil milah. Akhirnya 4 madhab ini didirikan, dijadikan pondasi dalam beragama. 4 madhab ini. Wa ma'lumun anali aulal aimatil abadan haldun au faro fil umulil itiqadiyati wal hadisin nabawiyati wal amalil qalbiyati kama huwa dhairun liman ta'amala siyarahum. Wa inna makana a'udhu mistiqolim bi ilmil fiqhi li'anu kanahu ahmu fi zamanihim. Punisa. Alhamdulillah, kesimpulannya jadi dan kula sareng ajunan kudu mengikuti salah satu dari 4 madhab ini dalam fikih, dalam akidah mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi sehingga masuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian nyon sepora atas saja kekhilafan kecangkolangan antara muga pertemuan yang akan datang bisa lebih jelas sehingga kita tidak salah paham. Wa akhiran adanallahu wa iyyakum ajma'in wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.